Halo teman-teman, selamat datang di Rujak Podcast. Saatnya rujak, saatnya ruang pajak. Selamat menikmati rujak hari ini. Rujak tuh apa sih Mas tuh sebenarnya? Rujak Podcast tuh? Oh, rujak, ruang pajak. Ya benar. Jadi atmosfer kita sekarang ini terkait tentang pajak ya. Ya. Pajak. Nah, apalagi sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini, kenapa sih kita harus bahas tentang pajak? Nah, sekarang udah ada Siapa influencer ini? Oh. dari bapaknya generasi milenial. Oh, pasti. Yaitu Bapak milenial baris Ya. atas, Iya benar. Level atas. level atas. Iya. Ya sudah mau pensiun milenialnya. Ya, jadi di sini udah ada Bapak Widi Widodo selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Timur Ya, Mas. P2 Humas. P2 Humas. Familiarnya begitu. Iya benar. Betul Pak ya? Iya. Singkatnya P2 Humas. Nah, Pak Widi Widodo sebenarnya ada hubungan apa dengan Pak Joko Widodo? Satu marga saya. Satu marga ya. Sama-sama Widodo. Iya. Sebenarnya itu yang mau saya tanyain dari awal sejak kenal Pak Widi nih. Kenapa Widi Widodo sama dengan Joko Widodo? Ini momen yang pas. Iya. Ya kan? Akhirnya terjawab. Simple ya. Simple ya, satu marga. Dibesarkan dan dilahirkan di kota yang berbeda. Simple. Pajak itu simple atau enggak sih? Nah, cocok. Nah itu salah satu prinsip pajak. Pajak itu harus sederhana. Itu Oh. salah satu prinsip pajak. Kenapa pajak harus sederhana? Padahal di luar sana tuh orang kayak yang pajak tuh ribet banget sih gitu. Ya bayangkan negara mau ngomong sesuatu dari rakyatnya, kalau mekanismenya rumit, gimana rakyatnya itu bisa patuh? Kan dalam pajak kan kita butuh rakyat itu patuh ya, secara sukarela dia mau bayar pajak. Ya untuk itu harus dibuat sesederhana mungkin, tapi tentunya juga kesederhanaan itu tidak boleh mengganggu sistem administrasinya. Jadi ada equal lah, artinya pengawasannya bisa dilakukan, tapi prinsip kesederhanaannya juga dijalankan. Harus sederhana intinya ya, Iya. simple. Nah, kenapa sih Pak harus ada pajak? Nah ini banyak orang yang bertanya kenapa sih negara tuh mesti ada pajak? Dan jadi perdebatan bayar pajak itu perlu nggak sih bayar pajak? Nggak usah bayar pajak atau boikot pajak dan sebagainya. Saya ingin menganalogikan begini, kita tinggal di dalam satu komplek perumahan, ya kan? Kita pengen tinggal di komplek itu merasa aman, nyaman gitu. Kita berpikir bahwa surga kita di dunia itu kalau bisa rumah kita, ya nggak? Jadi kan di samping soal ada keluarga kita di situ, juga lingkungan yang nyaman buat kita. Nah itu ada iuran sampah, ada iuran security, keamanan, yang kita nggak bisa memilikinya secara private gitu. Atau kalaupun bisa dimiliki secara private, biayanya akan sangat mahal kan? Betul. Bisa aja kita punya pengelolaan sampah sendiri gitu ya misalnya, atau bikin pasukan sendiri buat ngamanin kita gitu, punya tim security yang luar biasa banyak, bisa, tapi itu akan sangat mahal. Akhirnya ada yang namanya kalau bahasa kerennya tuh barang public goods dan public services gitu, yang kita harus milikin, kita kelola bersama gitu supaya rasa nyaman itu bisa kita dapatkan. Nah, disitulah pajak itu muncul bahwa ada kebutuhan ketersediaan barang publik dan jasa publik yang kita biayai bersama gitu. Sesederhana itu sebetulnya. Sehingga ketika ada orang misalnya maaf kalau dalam sudut pandang misalnya dalam hal agama, misalnya ada yang bilang kita bayar zakat misalnya kalau yang muslim kan gitu, atau bayar kepuluhan kalau di dalam Kristen misalnya. Nah, dalam konteks itu apakah uang zakat boleh dipakai misalnya bikin jalan tol, ya kan, bikin gedung-gedung misalnya gitu ya untuk kepentingan publik? Nggak bisa karena zakat itu peruntukannya sudah jelas. Sehingga itu bukan jawaban gitu. Jadi memang ada pembiayaan yang harus kita penuhi bersama, yaitu melalui pajak. Ya analogi saya tadi ya, ketersediaan barang publik jasa publik yang dibiayai pajak itu layaknya seperti kita membiayai security atau jasa kebersihan, pengelolaan sampah di lingkungan kita. Sesederhana itu kok. Jadi sederhananya kayak seperti ada biaya-biaya ya Mas, ya kan? Biaya-biaya yang kalau misalnya ditanggung bersama itu menjadi ringan. Nah, maka bareng-barengan yuk
Kita ibaratnya ngumpulin uangnya gitu kurang lebih ya Pak ya. Ya, tapi nggak persis seperti itu karena dalam hal ini ada yang namanya tuh altruisme gitu ya. Jadi altruisme. Jadi gini, ada sesuatu yang dipertukarkan, tetapi tidak bisa kita beli. Barang publik jasa publik nggak bisa kita beli. Jadi seperti darah gitu. Darah itu bisa kita berikan, tetapi kita nggak bisa beli darah itu. Mostly seperti itulah ya, nggak bisa kita beli. Artinya ada prinsip bahwa ini nggak bisa ditukarkan barang publik ini gitu. Tidak bisa dibeli gitu. Seperti itu barang publik. Gimana? Simple tapi padat ya. Yes. Pengertian pajak ini dari menurut Pak Widodo. Nah, sekarang masuk ke ini Pak, maksudnya kan kalau orang banyak tuh kayak dengar kata pajak alergi kali ya. Udah overthinking duluan gitu terkait vocab pajak ini kan. Nah sebenarnya manfaat pajak untuk negara kita tuh apa sih Pak? Nah ini nih yang perlu tahu nih. Nah sebelum kesana gini, sangat wajar ketika seseorang tuh takut terhadap, bahkan dengan kata pajak pun sudah takut. Kenapa? Karena pajak itu mengurangi kekayaannya, mengurangi pendapatannya, dan itu bisa dipaksakan oleh negara gitu. Sehingga wajar ketika seseorang ya kayak kita misalnya kehilangan uang di dompet kita berkurang karena satu dan hal dipaksa untuk berkurang, kita juga pasti ada ketidakrelaan di situ. Jadi sangat wajar. Nyari-nyari mana duit? Mana duit misalnya. Jadi ada segini jadi segini. Betul nggak? Seperti itu. Jadi wajar ketika orang sangat dipandang takut, cemas, tidak rela gitu dengan kata pajak. Tetapi kalau kita melihat manfaatnya tadi bahwa barang publik dan jasa publik yang kita rasakan saat itu hampir semuanya itu dibiayai dari pajak. Coba bayangkan, belanja negara tahun 2020 itu 2.540 triliun bayangkan. Dan belanja pemerintah pusat itu 1.680 triliun. Itu pemerintah pusat untuk pembiayaan kementerian dan lembaga. Tetapi sebetulnya itu juga nanti ujung-ujungnya balik lagi ke pemerintah daerah kan, untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Dan sebagian untuk misalnya pertahanan keamanan gitu. Misalnya kita bisa tidur nyenyak gitu karena ada polisi yang menjaga kita 24 jam. Ada TNI, angkatan udara yang pesawatnya terbang tiap hari, kita nggak pernah tahu. Artinya itu semua dibiayai dari uang pajak gitu. Perlu dibeli ya Pak? Perlu dibeli, perlu dibiayai, dan itu tidak murah gitu. Jadi rasanya nggak fair kalau kita berharap bahwa hidup kita gratis tapi dapat fasilitas yang paling enak gitu kan. Nah terus transfer ke daerah itu 857 T. Jadi transfer dari pemerintah pusat ke daerah itu 857 triliun. Nah pendapatan negara dari pajak itu ditargetkan 1.866 triliun. Ya, 1.866 triliun. Tahun ini itu Pak? Tahun ini. Itu targetnya ya. Targetnya ya. Jadi sangat besar peranan pajak ini. Lebih dari 75% peranan pajak ini untuk pembiayaan kita. Hampir 80%. 80%. Nah, kita bisa bayangkan bahwa gini, ketika kesejahteraan kita tuh naik, misalnya, kesejahteraan kita naik, maka pilihan kita, preferensi kita, dorongan kita tuh juga pilihannya banyak kan, misalnya kayak Om Sosok gini misalnya, kan nanti pakai baju batik seperti ini, ketika pendapatannya naik kan pengen variasi batik yang lain lagi. Sepatu sneakersnya beda lagi yang lain lagi. Semua gitu. Warna ya. Semua warna gitu kan. Nanti udah dapat semua warna, semua model. Tali sepatunya diganti. Jadi preferensinya makin banyak. Sama dengan ketersediaan barang publik dan jasa publik, ketika kita makin sejahtera, maka harapan kita akan ketersediaan barang publik dan jasa publik makin banyak juga pilihannya. Nah disitulah pajak itu mengambil peran yang sangat penting dan dia inline dengan atau beriringan dengan perkembangan demokratisasi. Jadi sistem pembayaran pajak itu lekat kaitannya dengan dinamika demokratisasi dalam sebuah negara. Gitu. Kita bayangkan dari peran pajak itu besar sekali. Hampir 80% itu dari pajak gitu. Jadi buat pemerataan pun istilahnya tadi ada transfer ke daerah. Iya. Ada transfer ke daerah. Yang ke pemerintah pusat pun itu nanti sebagian turun lagi ke daerah gitu. Melalui dana perimbangan dan sebagainya gitu.
Jadi istilahnya kalau bicara manfaat pajak sebenarnya tuh selama ini tuh kita semua pun sudah merasakannya, betul nggak? Nah, ya kayak kalau sekolah ada dana pendidikan gitu ya, bos gitu ya Pak, gitu ya Pak. Iya. Kalau untuk daerah-daerah tadi misalnya ada yang dana desa gitu ya Pak. Iya. Coba bayangkan, misalnya buat berandai-andai aja. Ini bersumber dari sekolah swasta misalnya. Ini yang sekolah pemerintah waktu kuliah. Berapa bayarnya satu semester? Satu semester angkatanku tuh 4 juta kalau nggak salah. Ya, per semester. Ini gratis kan? Gratis, iya. Makanya. Alhamdulillah. Dari mana kalau nggak dari uang pajak? Gitu. Itu satu contoh. Iya. Ya kan? Iya. Itu kadang-kadang kita kurang menyadari ya, taunya gratis aja. Iya, nggak sadar gitu Iya, kan. Kalau kurang sebenarnya menyadari. semua dari pajak. Betul. Iya. Nah terus juga gini, kita harus lihat bahwa pajak itu dari pemungutnya itu bukan hanya pemerintah pusat aja melalui ini teman-teman direktorat jenderal pajak, nggak hanya itu. Iya, karena kan selama ini pajak itu kalau bicara pajak pasti identik sama istilahnya orang pajak DJP. Iya, Iya, direktorat Pak, jenderal Direktorat pajak. Pajak, Udah iya. itu tok gitu ya. Padahal ternyata bahwa ada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memungut dan mengelola pajak juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Iya. Nah perbedaannya adalah begini, kan dalam pajak itu ada prinsip apa ya, kalau mohon maaf kalau misalnya memakai bahasa Inggris itu pay as you earn, membayar pajak pada saat kita menerima penghasilan, dan pay as you consume pada saat kita mengkonsumsi penghasilan. Nah semua pajak penghasilan itu yang mengelola pemerintah pusat, yang namanya PPH. Dan semua pajak konsumsi itu hampir semua maaf, itu sebagian besar itu dikelola pemerintah pusat melalui PPN, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan barang mewah gitu ya. Namun ada juga pajak konsumsi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu misalnya pajak kendaraan bermotor itu oleh pemerintah provinsi. Terus kemudian ada pajak-pajak yang lain, pajak bumi dan bangunan itu domainnya pemerintah daerah. Jadi di sini pemungutnya ada dua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi biar masyarakat itu tahu ketika ada hal-hal terkait pajak ini kemana harus istilahnya konsultasi ya Pak ya. Itu juga kan biar menambah wawasan. Betul. Karena masih ada di luar sana tuh kayak PBB, pajak bumi dan bangunan tuh ngiranya pemerintah pusat yang kelola. Kayak kemarin Pemda kan DKI ada melakukan pemutihan PBB, terus yang ditelepon ini pajak kantor pusat gitu kan, direktorat jenderal pajak kan, jadi nggak match ya. Betul. Terus kan bicara saat ini nih pandemi ya Pak, COVID-19 kita tahu lah ya, gimana sudah maksudnya yang meninggal karena pandemi juga udah ada ya kan, ada banyak malah ya. Terus kan perlu penanganan nih Pak ya, perlu penanganan. Tentunya namanya menangani pandemi ini kan butuh dana. Peran pajak seperti apa Pak? Saya bisa sampaikan begini, kalau dengan angka, kan tadi saya sampaikan bahwa APBN kita di 2020 itu adalah 2.540 triliun. Dari 2.540 triliun itu melalui Perpu ya, itu dialokasikan sebesar 695 triliun itu buat penanganan pandemi COVID-19 ini. Jadi kurang lebih 20% ya. Betul nggak? 20% nggak? 695 dengan 2.540 kan sekitar 20%. Dialokasikan buat penanganan COVID. Itu dana yang nggak sedikit loh. Dananya sedikit. Itu belum lagi dengan penghematan anggaran dan pemotongan anggaran dan sebagainya. Belum lagi ada insentif pajak sebesar 123 triliun yang dialokasikan untuk itu. Jadi pemerintah sangat peduli dengan penanganan pandemi ini. Sehingga ya bayangkan misalnya orang-orang yang kena terinfeksi atau suspek dari corona ini kan dibiayai oleh negara. Dari mana uangnya kalau bukan uang pajak untuk membiayai itu gitu. Ya kan? Apalagi penanganan seseorang yang terinfeksi corona itu tidak murah biayanya dan tidak sebentar. Iya, betul. Bisa butuh waktu yang lama perawatannya gitu kan. Makanya betul kita harus menghindari pandemik ini dengan protokol yang sehat dan kita Protokol kesehatan, betul, dan keseharian kita harus sehat. Tetapi juga buat
seseorang atau kelompok masyarakat yang terdampak corona ini dan sakit itu juga ditangani dengan dibiayai dari uang pajak. Itu buat yang terdampak itu dalam arti dia sakit, tetapi juga yang ada terdampak secara ekonomi. Oh iya. Dia tidak sakit karena virus corona, tetapi ekonominya terganggu karena pandemi ini. Iya, betul. Dan itu juga banyak, dibantu pemerintah melalui insentif pajak yang sebesar 123 triliun itu. Misalnya karyawan yang jadi objek pemotong PPh pasal 21 kan penghasilannya itu kan diberikan insentif yang kena pajak PPh 21. Kemudian juga UMKM diberikan insentif supaya UMKM itu tetap bisa survive. Ya, seperti itu. kurang lebihnya begitu ya. Oh, jadi istilahnya ternyata di masa pandemi ini ya butuh dana loh, ingat butuh dana. Jadi jadi tetaplah kita berkontribusi ya Pak ya, tentunya sesuai dengan memang yang seharusnya istilahnya gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk dukungan pajak sendiri Pak terhadap pandemi ini, dukungan pajak terhadap pelaku usaha maksudnya ya? Iya, secara real ya melalui insentif itu ya. Melalui insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah sebesar 123 triliun itu. Namun juga dukungan pajak ini juga melekat pada elemen yang lain, misalnya di Kolekso sebut Hankam misalnya, terkait ideologi misalnya. Pajak itu kan melekat dalam pelaksanaan sila-sila di dalam Pancasila itu kan. Itu kalau ideologi. Kemudian politik misalnya. Politik. Pajak itu adalah dari rakyat untuk rakyat. Itu kan aspek politis dari pajak itu dari rakyat untuk rakyat gitu. Makanya ada kalau di dalam teori ekonomi politik itu ada namanya public choice gitu kan. Jadi orang tuh secara rasional tuh di beberapa negara maju memilih itu karena pajak. Salah satu yang menjadi pertimbangan rasional mereka untuk memilih itu politik. Terus ekonomi, pajak ini berperan untuk mensejahterakan. Jadi ketika rakyat itu terancam, terganggu, terhambat kehidupan ekonominya karena pandemi COVID corona, ini sini peran pajak untuk mensejahterakan rakyatnya. Itu kan kalau aspek sosialnya, ekonomi. Nah dari aspek sosial, pajak ini berperan untuk memberikan keadilan. Keadilan kan ketika seseorang yang katakanlah yang terdampak harus dibantu. Ketika ada satu daerah yang misalnya zona merah, semua perhatian pemerintah melalui gugus tugas COVID-19, melalui pengarahan TNI, Polri, ASN untuk mensupport daerah-daerah yang misalnya katakanlah terdampak pandemi yang paling dahsyat misalnya. Itu uangnya dari mana? Uang pajak. Itu dari aspek sosial. Kemudian budaya. Budaya ini kan sebenarnya pajak ini merefleksikan nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari, yaitu gotong royong yang tadi yang saya bilang. Seperti kita tinggal di komplek, kita saweran untuk bayar sampah dan bayar security. Misalnya itu bukti gotong royong. Dan nyata sekali misalnya kalau di Bali kebetulan Nas pernah tugas di Bali, betapa masyarakat komunal itu di sana sangat kuat kan gitu. Ikatan kekerabatan sosial melalui banjar di Bali itu kan sangat kuat. Jadi seperti itulah kurang lebih peran pajak dalam aspek budaya misalnya itu gotong royong. Karakter bangsa kita tuh termasuk ya gotong royong ya. Nah, terus Hankam misalnya pertahanan keamanan. Sudah jelas bahwa kita saat ini punya TNI kurang lebih 500.000, Polri 500.000, TNI juga sekitar 600 ribuan gitu kan. Dengan jumlah yang total 1 juta itu dari mana dibiayai kalau nggak dari pajak? Belum lagi alutsistanya, nggak murah loh. Pesawat-pesawat tempur, kapal-kapal itu nggak murah. Jadi di mana kalau nggak uang pajak? Gitu. Jadi kan butuh peralatan. Masa nembaknya pakai tapel gitu ya Pak? Iya, pakai pemberuncing gitu. Iya betul, ya. Kan sangat miris ya kalau sampai misalnya sisi Hankam kita tuh nggak kuat. Makanya ada paradigma bahwa pajak itu adalah satu bentuk non-military defense, salah satu bentuk pertahanan yang sifatnya non-militer. Jadi dulu ada beberapa negara gitu yang ekonominya turun tuh, bahkan kita sendiri juga pernah kolaps gitu ya tahun 98 gitu ya. Ada beberapa negara yang runtuh perekonomian
karena negara gagal memungut pajak gitu, terhadap warga negaranya. Jadi secara individu warga negaranya mungkin sejahtera, ada yang kaya, ada yang kaya misalnya gitu, tapi ada yang miskin banget. Ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Dan barang publik, jasa publik tidak tersedia dengan baik. Jadi kalau pakai bahasa sederhana gini, contoh kita tuh berhasil atau tidak berhasil mengelola pajak, ada orang yang rumahnya tuh seperti istana, punya mobil mewah, tapi begitu dia keluar rumah jalanannya becek. Terus di situ banyak tukang becak, banyak rumah-rumah yang gugup gitu. Berarti negara gagal mengelola pajak di situ karena fungsi pajak satu betul dia untuk penerimaan. Tetapi kedua, pajak itu melakukan redistribusi pendapatan, mengeliminasi atau mengeliminir gap antara kaya dan miskin. Kan itu salah satu fungsi pajak. Kesenjangannya bisa diperkecil. Dengan pajak diharapkan sejahtera merata gitu ya Pak. Betul. Makanya kalau saya sering ngobrol dengan kita harus bedain negara kaya sama negara sejahtera. Kalau negara kaya mungkin bisa aja kaya dia berbasis pada natural resources misalnya, gitu. Natural resources misalnya sumber daya alam misalnya dari minyak atau apa. Tapi kan suatu saat itu akan habis. Betul nggak? Itu akan habis. Dan siap nggak bangsa itu dengan seperti itu? Dan kita sudah mengalami. Dulu kita punya minyak, kita anggota OPEC, tapi suatu saat kita menjadi net importing pengimpor minyak lah kita. Nah, tapi ada yang negara yang sejahtera, misalnya katakanlah walaupun dia tidak punya banyak resources sumber daya alam, misalnya seperti Switzerland, Selandia Baru, Jepang. Selandia Baru ada misalnya dari panas bumi misalnya, tapi minyak dia nggak ada. Jepang juga demikian. Tapi bisa sejahtera kenapa? Karena masyarakatnya bisa dipacu untuk produktif, dan ketika mereka sudah produktif dikenakan pajak. Jadi peran pajak manfaatnya itu sangat besar, istilahnya itu buat suatu negara itu bisa terus berjalan membangun. Seperti itu. Kalau Indonesia sendiri Pak udah masuk ke mana? Negara kaya, negara maju, negara sejahtera? Kemarin kita masuk ke dalam middle income countries ya, kalau nggak salah saya baca seperti itu kan, naik levelnya, saya baca di media seperti itu. Tetapi kalau kita melihat tax rasio kita dibandingkan dengan negara-negara lain tidak begitu bagus ya gitu, 10,5% lah gitu tax rasio kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa partisipasi kita untuk patuh terhadap pajak masih kurang begitu bagus gitu. Makanya kita perlulah menggugah semangat niat baik dari warga ini gitu ya, warga Indonesia ini untuk membuat negara ini menjadi lebih baik melalui pajak. Dan ini momentumnya tepat bulan ini, kebetulan hari pajak kan tanggal 14 Juli ya gitu. Jadi momentumnya pas sekali. Terakhir nih Pak, di masa COVID ini kira-kira pesan apa yang disampaikan ya untuk para pendengar podcast? Yes. Pesan saya begini, bahwa ini sebetulnya kita diuji rasa nasionalisme kita, rasa jiwa sosial kita, dengan rasa kita kepedulian dengan sesama itu diuji dalam momentum seperti ini. Nah, kita manfaatkan momentum ini dengan berkontribusi buat negara. Berkontribusi buat negara itu tidak harus dengan menjadi katakanlah berperang atau menjadi relawan yang misalnya relawan di rumah sakit atau ikut gugus tugas, tidak harus itu, karena belum tentu kita punya kompetensinya kan gitu. Tapi kita wujudkan bahwa kita sebagai relawan yang peduli dengan bangsa ini dengan membayar pajak. Cukup seperti itu. Dan kita membayar pajak, negara punya cukup uang untuk membiayai itu semua gitu. Jadi saatnya kita peduli dengan pajak. Kita wujudkan bahwa kita peduli dengan sesama dengan cara patuh terhadap pajak. Bayar pajak, patuh pajak, peduli pada sesama, berarti juga membuat nanti negara kita sejahtera. Betul. Jadi pajak kuat Indonesia maju. Nah itu dia. Pajak kuat Indonesia maju. Pajak kuat Indonesia maju. Gimana? Kalau boleh saya ini ada quote garden ya dari Benjamin Franklin. Jadi yang saya ingat tuh kalau nggak salah kalau misalnya kita lahir, yang melekat di kita itu dua yang paling pasti. Semuanya nggak pasti kecuali dua ini, kematian dan pajak. Nah, gitu. Jadi ya supaya
kita semua tetap berkontribusi dengan negara lewat lapor dan bayar pajak. Yes. Betul. Karena itu tadi kalau pajak kuat, Indonesia maju. Minum dulu, silakan Pak Bidi. Oke, makasih. Rujaknya mana? Nanti dibawain pulang aja ya. Ya.